Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah walhamdulillah. Malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, sehingga kita bersama-sama dapat kembali hadir di malam yang kedua, di hari yang pertama kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga qiyam Ramadan yang kita akan laksanakan, Allah akan mencatatnya sebagai amalia yang akan Allah lipat gandakan, yang akan Allah curahkan kepada kita keberkahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dari kerabat beliau sampai kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, teristimewa Tamir Masjid Al-Munawwar dan seluruh orang-orang tua saya yang hadir pada kesempatan yang baik dan mulia. Ada satu kaidah usul yang berbunyi al-aslu fil ibadati tauhid, fala yushra' minha illa man syaa Allah. Di dalam teks yang lain disebutkan al-aslu fil ibadati haqqun, fala yushra' minha illa ma syaa Allah wa rasuluh. Hukum asal dari ibadah itu adalah mutlak, kecuali atas apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul, atau hukum asal ibadah itu dapat dilaksanakan dengan adanya dalil-dalil yang datangnya dari Allah dan Rasul. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kaidah usul ini memberikan satu pernyataan kuat kepada kita bahwa setiap syariat dalam ibadah yang Allah dan Rasul telah landasi dalil-dalil yang kuat, maka kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan ibadah itu dengan seenak saja. Kita tidak dibolehkan melaksanakan ibadah itu dengan semau kita. Ada tuntunan, ada aturan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul. Salah satu di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala landasi dalil yang sangat kuat, baik datangnya dari Allah dan Rasulnya, adalah ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan ini. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya ibadah bulan suci Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang ketiga. Bukan ibadah sunnah, tetapi menjadi sebuah ibadah yang menentukan kesempurnaan
seorang hamba di hadapan Allah ketika dia menyatakan sebagai seorang muslim dan muslim. Olehnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penguatan kepada kita bahwasanya ada tuntunan yang juga harus diketahui bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ibadah puasa ini adalah tahun kedua Hijriah, atau tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabatnya berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah puasa seumur hidupnya 9 kali. 9 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat-sahabatnya untuk mengikuti perintah yang datangnya dari Allah, yaitu kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga kalau kita ingin melihat bagaimana perjalanan puasa ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpuasa seumur hidup beliau dalam kurun waktu 29 hari 8 kali dan 30 hari sekali. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, puasa ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ketika Rasulullah mengetahui bahwa Ramadan telah masuk, pergantian awal dari bulan Hijriah itu telah masuk. Dan hal ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penentuan 1 Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara ru'yatul hilal. Bagaimana ada salah satu di antara orang-orang yang dapat dipercaya, lalu kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah melihat hilal." Maka hukum untuk melaksanakan ibadah puasa telah jatuh. Walaupun metode yang kemudian hadir bahwasanya hilal itu bukanlah satu-satunya untuk dapat menentukan 1 Ramadan. Ada yang kita kenal dengan istilah hisab, hari di mana kita bisa mengetahui bahwasanya waktu dari bulan atau kalender Hijriah itu telah berganti. Pertanyaan kita kemudian muncul, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan bahwasanya ru'yatul hilal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu-satunya beliau dengan sahabat-sahabatnya untuk menentukan 1 Ramadan. Yang pertama adalah dilandasi dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Inna ummati ummi, la naktubu wa la nahsubu, syahrun hakada wa syahrun hakada, marra tis'ata wa isyrina wa marra thalathina." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata bahwasanya umatku pada masa itu, kata Rasulullah, adalah umat yang buta. Buta dalam arti mereka awam dalam hal menulis, mereka awam dalam hal menghitung. Lalu kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang bulan Sya'ban itu, kata junjungan Nabi, berjumlah 29 hari. Terkadang bulan Sya'ban itu digenapkan dengan
bilangan 30 hari, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk bagaimana menentukan satu Ramadan itu dengan cara ru'yatul hilal. Ada hadis yang menarik yang sudah kita ketahui bersama terkait tentang menentukan satu Ramadan adalah bagian dari cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali ibadah puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghumma faqdiru lahu." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian juga melihat hilal, maka berbukalah kalian. Karena kata Rasulullah, hal itu akan menunjukkan masuknya 1 Syawal 1440 atau masuknya 1 Syawal tahun Hijriah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Fa in humma faqduru lahu." Kalau seandainya kalian ragu-ragu, hilal itu masih tertutup oleh awan, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengikhtiarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengambil bentuk hitungan. Para ulama kemudian mengatakan ada 3 kata yang dimaksud dengan faqduru lahu. Yang pertama, mereka mengatakan adalah dengan menyempurnakan jumlah bilangan 29 menjadi 30 di bulan Syawal. Ada kemudian mereka juga mengatakan adalah memastikan bahwasanya hilal itu tidak terhalang oleh awan yang ada di pandangan mata manusia. Dan yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya perhitungan adalah bagian dari hal yang tidak bisa terelakkan untuk menentukan masuk satunya bulan suci Ramadan atau bergesernya awal tahun Hijriah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berniat. Ketika kita bertanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, maka jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat memperhatikan dengan yang namanya niat. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan bahwa junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man lam yubayyit siyama qabla tulu'il fajri fala siyama." Bagaimana pentingnya dalam niat seseorang akan melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang tidak melafazkan, tidak mengucapkan, baik di dalam hati maupun mereka ucapkan dengan cara lisan mereka dengan bersuara, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fala siyamalah, maka tidak terhitung puasa yang mereka kerjakan itu sebagai puasa yang akan mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala siyamalah. Olehnya Nabi kemudian juga memberikan satu ketegasan betapa pentingnya seseorang dalam melafazkan niat. Ada Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya niat itu adalah bagian dari 2 rukun ibadah puasa. Bagaimana mungkin seseorang akan diterima ibadah puasanya kalau mereka abai terhadap niat? Lalu kemudian ulama kita mengatakan di antara fungsi niat itu adalah membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Mana ibadah yang ingin dilaksanakan semata-mata karena Allah, dan mana ibadah yang akan dilaksanakan semata-mata ingin memperoleh perhatian dari saudara-saudara. Olehnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan kepada kita sebagai umatnya untuk tidak meremehkan yang namanya niat dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada ungkapan dari salah satu imam madhab, Al-Imam Malik, mengatakan seseorang itu boleh saja dia berniat sekali untuk selama ia melaksanakan ibadah puasa. Artinya di sana disebutkan adalah bentuk kehati-hatian, jangan sampai ada kealpaan seorang manusia untuk melafazkannya. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, puasa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini ketentuan ataupun syariat yang telah dicontohkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita yang muncul, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya berbuka itu harus dipercepat? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan sahur itu harus diperlambat? Karena ternyata ada ibadah puasa yang kita laksanakan juga dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ibadah puasa kita sama dengan ibadah puasa yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan. Ada satu pernyataan yang disebutkan oleh salah seorang imam, Abu Dawud. Beliau mengatakan, la yazalu dina zahiran ma'ajjalal nasu fitr. Lianna al-yahud wal nasara yuakhirunahu. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya agama Islam itu akan senantiasa berada di atas permukaan, kata beliau. Akan selalu unggul dari umat-umat yang lain, akan selalu unggul dari agama-agama dan keimanan yang lain. Beliau mengatakan dengan salah satu syarat adalah ketika manusia itu mempercepat untuk berbuka di saat mereka beribadah di bulan suci Ramadan dan mengakhirkan di saat mereka bersama-sama bersahur. Karena al-Yahud wan Nasara juga melaksanakan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis juga disebutkan, kiru bil iftari wa akhiru sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, segera berbuka dan akhirkan dalam bersahur. Semoga ketiga contoh yang diberikan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita kerjakan pada tahun ini, kita dapat menjadi seorang hamba yang mempersembahkan ibadah puasa kita semata-mata didasari karena dalil dan semata-mata didasari karena ingin menyempurnakan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, dan kami akhirkan dengan ucapan wallahul musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.